Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nusumul Laili, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam. Di sini saya ingin memaparkan sedikit tentang nature, condition, and constraint, yaitu alam yang meliputi kondisi dan kendala untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis sosial. Ya, langsung saja. Yang pertama, kita akan bahas tentang lingkungan dan cara hidup. Semua makhluk hidup terikat pada lingkungan fisiknya. Beberapa berpendapat bahwa fitur lingkungan memberikan efek kausal langsung pada atribut fisik dan mental individu. Individu harus menyesuaikan diri dengan lingkungan mereka dan akan berubah hanya ketika lingkungan mereka berubah. Yang kedua yaitu determinisme dan kemungkinan. Adaptasi dengan kondisi lingkungan bagi banyak ahli teori berada dalam posisi yang sangat deterministik. Hal itu dilihat sebagai respon pasif organisme terhadap kondisi material. Aktivitas manusia memiliki potensi untuk mengubah kondisi lingkungan yang diberikan dan bahwa lingkungan mempengaruhi kondisi dan membatasi fakta sosial daripada menentukannya. Bahkan, seorang determinis kuat seperti Huntington mengakui bahwa faktor iklim dan faktor alam lainnya bekerja bersama faktor-faktor lain untuk membuat hasil lebih sedikit ditentukan. Sedangkan bagi Fidel, geografi tidak berurusan dengan determinisme satu arah sederhana dari kondisi fisik pada kehidupan manusia, tetapi dengan sistem ekologis yang kompleks dan dinamis dari unsur-unsur yang saling tergantung dan saling beradaptasi satu sama lain. Yang ketiga yaitu habitat, tempat, dan cara hidup. Habitat ditransformasikan melalui pekerjaan dan teknologi dan menopang cara hidup tertentu di antara manusia. Pandangan budaya yang berkembang di antara orang-orang adalah dasar di mana mereka mengembangkan dan mengubah pola kerja mereka, dengan demikian membentuk habitat di mana mereka tinggal. Sedangkan tempat secara fenomenologis adalah lokasi pengalaman manusia yang spesifik. Hal tersebut lokasi yang ditentukan oleh kekhasan geologis dan iklimnya dengan batasan yang kurang lebih jelas dan kekhasan ekonomi dan budaya. Kemudian yaitu tentang tubuh dan mekanisme genetik. Reproduksi seksual adalah satu-satunya cara melalui mana gen dapat ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Gen yang meningkatkan peluang kelangsungan hidup suatu organisme di lingkungan spesifiknya cenderung diabadikan dalam populasi tertentu, karena organisme dengan gen khusus ini adalah lebih mungkin untuk makmur dan karena itu bereproduksi. Sebaliknya, gen-gen yang menghambat kelangsungan hidup suatu organisme cenderung menghilang bersama dengan pembawa mereka. Selanjutnya yaitu tentang konstruksi budaya dan sosial. Parson menyimpulkan bahwa tindakan sosial tidak pernah sekedar dipicu oleh faktor keturunan. Bayi yang tidak belajar tidak dapat bertindak secara sosial. Bayi dilahirkan dengan kapasitas dan watak yang harus dibentuk melalui sosialisasi. Mereka tidak memiliki kematangan biologis saat lahir, dan kematangan kapasitas mereka terjadi seiring dengan pembelajaran mereka tentang harapan budaya. Kemudian yang keenam yaitu tentang ras dan etnis. Gagasan ras muncul dalam berbagai bahasa Eropa antara abad ke-15 dan ke-19. Ras menjadi dasar wacana perbedaan rasial yang melaluinya individu dan populasi digolongkan menurut karakteristik tubuh mereka dan memiliki atribut psikologis, sosial, dan moral yang melekat pada mereka. Selanjutnya yaitu tentang seks, gender, dan kekerabatan. Hubungan seks merupakan konstitutif dari hubungan di mana anak-anak dilahirkan dan dibesarkan dan melalui mana sebagai akibatnya orang dewasa memperoleh hubungan kekerabatan satu sama lain. Meskipun kekerabatan umumnya dilihat sebagai ekspresi langsung
dari keterkaitan biologis bawaan laki-laki dan perempuan, keterkaitan ini selalu dibangun secara selektif sebagai hubungan variabel budaya. Yang terakhir yaitu tentang masalah hidup dan mati. Konstruksi sosial tubuh terlihat dalam hal-hal yang paling mendasar dari kehidupan dan kematian individu. Kelahiran, pendewasaan, penyakit, ketidakmampuan, penuaan, dan kematian adalah kondisi dan proses biologis yang terjadi di dalam dan melalui kondisi dan proses sosial yang pasti. Manusia hidup dalam populasi reproduksi dalam lingkungan alam tertentu dan harus memanfaatkan sumber daya alam dan budaya mereka untuk membangun habitat tempat mereka dapat berkembang. Cara hidup tertentu yang diikuti mencerminkan kondisi lingkungan dan teknologi yang tersedia, dan menopang sistem budaya yang memfasilitasi atau menghambat kemampuan manusia untuk beradaptasi. Sekian sedikit pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.